Kalau menghafal itu pertama saya baca dulu di Quran, baca berulang-ulang, baca berkali-kali. Kalau kiranya sudah ingat, lalu tutup Quran, baca tanpa melihat. Lalu kalau lupa, buka Quran dan melihat. Kalau ayatnya pendek 7-10 ayat. Kalau ayatnya panjang 1-3 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami, terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Sahabat muslim, hari ini kita kembali kedatangan teman-teman dari SD Al-Azhar 2. Kira-kira siapakah mereka? Mari langsung aja kita ajak berkenalan. Halo semuanya. Halo. Waduh, lemes banget. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Ini kayaknya ragu-ragu, Iya. belum loading kayaknya ya. Belum connect nih. Belum connect nih. Hari ini sahabat muslim kita kedatangan dua siswa berprestasi kita nih, yaitu ada Ozil dan Jibril. Tapi nanti mereka akan perkenalan sendiri dan didampingi langsung sama gurunya nih. Wah, kira-kira siapa? Langsung aja kita perkenalkan dirinya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Paulia. Saya adalah salah satu guru tahfiz di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Wow, Ibu Anissa ya? Iya, betul. Panggilannya biasanya ibu atau ustazah nih berarti? Untuk sekarang anak-anak sih kalau di tahfiz panggilnya ustazah. Ustazah ya. Atau umi juga, kadang ada yang manggil umi. Oh gitu. Iya. Banyak ya panggilannya Iya, berarti. macam-macam pokoknya lah. Kadang ibu, kadang umi, kadang ustazah, terserah mereka. Oke, ini siapa nih sebelahnya Ibu? Siapa tadi namanya Bu? Anissa. Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozil Raska Azrian, biasanya dipanggil Ozil. Saya dari kelas 6D SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Panggilannya Ozil. Iya. Wow, keren sekali namanya. Ini siapa nih sebelah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jibril Tanudanendra dari kelas 6D SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Oke, wow. Hari ini kita kedatangan Jibril dan juga Ozil. Wow, il-il ya Bu ya. Iya, Ini betul. aduh takut keserimpet nih. Jibril sama Ozil udah siap nih mau di podcast hari ini? Siap. Insya Allah siap. Ditemani langsung loh sama ibu gurunya. Kalian udah sarapan belum tadi sebelum kesini? Sudah Sudah ya? Sarapannya di rumah atau di sekolah nih? di rumah. Oh di rumah dong ya, iya dong. Harus sarapan dulu sebelum berkegiatan. Biar apa? Biar kuat. biar nggak Biar nggak lemes, lemes. biar kuat dan bisa fokus ketika belajar. Nah ngomong-ngomong soal belajar nih, ibu atau ustazah nih kali ini kita panggilnya? Boleh ibu aja deh. Boleh ibu aja ya. Oke. Ibu Anissa, ngomong-ngomong soal belajar, katanya anak-anak ini merupakan anak-anak menghafal Quran ya di Ya, SD. insya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu ini mereka udah hafalnya sudah berapa sih Bu? Kalau untuk Jibril sendiri, alhamdulillah sudah memasuki juz ke-6 ya, Bril? Ya, memasuki juz ke-6, yaitu juz 30, 29, 28, 27, 26, dan sekarang lagi 25. Ya, sekarang lagi 20, juz Masya Allah. 25. Kalau untuk Ozil sekarang masuk ke 5 juz, atau 4 juz? Ke 4 juz kalau nggak salah ya Zil ya. Juz 30, 29, 28, 27. Sekarang lagi melaksanakan hafalan juz yang 26-nya. Oke, wow. Mudah-mudahan hebat deh. sekali. Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya hafalannya ya.
Amin. Ini kalau hafalannya banyak-banyak kayak gini biasanya aduh dikasih makan apa ya sama orang tuanya nih ya. Kita kepo banget nih. Apalagi sahabat muslim di rumah nih, mama-mama, bunda-bunda pasti penasaran kan. Nah ini dia nih, kita akan dengar langsung cerita dari Ozil dan juga Jibril. Sejak kapan sih Ozil dan juga Jibril itu mulai menghafal Al-Quran? Siapa dulu nih yang mau cerita? Saya menghafal Al-Quran sejak TK. Hafalan dan mengaji di tempat ngaji, di sekolah, dan di rumah bersama bunda. Bersama bunda, berarti dari TK. Iya, Itu ada sama ustadz atau ustazah gitu atau sama bunda aja? sama ustazah kalau di tempat ngaji. Sampai sekarang masih mengaji di tempat itu? Enggak. Udah berganti-ganti ya? Iya. Gitu. Kalau Jibril sejak kapan nih? Saya mulai menghafal Al-Quran sejak sebelum sekolah. Wow. Jadi saat saya masuk TK itu saya sudah hafal lebih dari 10 surah. Masya Allah, hebat sekali. Wah, hebat banget, tepuk tangan dong. Ini hebat-hebat sekali nih penerus generasi bangsa ini ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ada Emang penerus. katanya kan anak-anak dengan usia rendah itu biasanya lebih cepat menghafal, betul ya Bu ya? Betul. Karena fokus mereka belum terbagi-bagi dengan aktivitas yang lainnya. Jadi untuk dikasih sesuatu hal gitu, apalagi untuk menghafal itu kebanyakan sih lebih mudah untuk mudah menerima, untuk diserapnya ya. untuk diserapnya karena belum ada yang lain-lainnya gitu. Iya benar sekali. Nah kalau untuk mengajarkan anak-anak ini menghafal Al-Quran, biasanya ibu dan juga guru-guru yang lain itu menggunakan metode atau pendekatan yang seperti apa sih Bu untuk mengajarkan anak-anak ini? Oke, kalau untuk kita di sekolah ya khususnya untuk mengajarkan kepada siswa-siswa ini ada yang namanya metode menggunakan teknologi. Jadi kita lihat di usia berapa atau di kelas berapa nih kira-kira anak-anak. Kadang kan anak-anak kita bagi fasenya nih untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini biasanya mereka anak-anak yang belum bisa mandiri membaca Quran. Jadi kita berikan metode menggunakan teknologi seperti speaker atau video-video yang disetel yang ada murotalnya. Jadi atau juga bisa kita tuntun seperti kita contohkan terlebih dahulu nih. Baru diulang gitu ya? Baru anak-anak diminta untuk mengulang apa yang sudah kita sebutkan. Tapi kalau untuk anak-anak kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, 6 kan itu lebih besar, mereka sudah bisa membaca Quran sendiri. Jadi kita berikan waktu mungkin untuk mereka menyiapkan hafalannya gitu. Baru kita suruh mereka untuk menyetorkannya gitu. Berarti memang yang pembinaannya ekstra itu justru di kelas rendah ya? Betul memang ya? Di kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 gitu. Wow, Masya Allah sekali. Iya. Ini kalau di SD Al-Azhar 2 sendiri itu adakah kelas khusus, maksudnya seperti adakah jam khusus untuk hafalan? Untuk di SD Al-Azhar 2 sendiri khususnya kita punya untuk namanya kelas takhusus. Khusus tahfiz. Jadi untuk anak-anak yang sekiranya mempunyai hafalan lebih gitu dari teman-teman yang lain. Jadi kita menyediakan tempat atau wadah untuk mereka untuk menyetorkan hafalannya yang aturannya seminggu sekali. Mereka setiap hari tuh untuk di kelas itu. Jadi setiap hari mereka akan menyetorkan hafalan yang sudah dibuat di rumah. Itu berarti tidak masuk ke dalam KBM ya Bu ya? Di luar dari KBM? Di luar KBM. Jadi kita mulainya pagi sebelum memulai pelajaran. Oh seperti itu. Iya. Dan itu anak-anak excited Bu untuk menyetorkan hafalan Alhamdulillah excited. Mereka setiap pagi datang ke sekolah, masuk taruh tas di kelas, lalu langsung ke kelas. Langsung hafalan ya? Iya, langsung menyiapkan hafalannya untuk disetorkan. Wah keren sekali sih. Ini kalau bukan karena gurunya yang mungkin punya kemampuan ekstra nih, kayaknya banyak anak-anak yang masih loyo atau malah nyumput-nyumput ya, nggak mau setoran hafalan ya. Masya Allah sekali, ini programnya sangat bagus yang ada di SD Al-Azhar 2 ya. Nah kita balik lagi ke Ozil dan juga Jibril. Kalian biasanya hafalan tuh dalam sehari berapa ayat sih? Atau berapa surat? Saya tergantung panjang pendeknya ayat. Kalau ayatnya pendek 7-10 ayat. Kalau ayatnya panjang 1-3 ayat. 1-3 ayat kalau panjang ya. Iya. Berarti kalau sekarang ini kalau akhir-akhir ini Ozil lebih cenderung menghafal berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat Panjang. ya? 3 ayat panjang ya. Iya sih, karena udah masuk ke juz 26 ya tadi ya. Iya, betul. Ayatnya udah mulai panjang-panjang Udah gitu. mulai panjang-panjang.
Tapi gimana cara kamu untuk menghafalkan 3 ayat? Itu biasanya per hari kah atau memang per minggu? Per hari. Per hari 3 ayat. Iya. Berapa, maksudnya kamu ketika durasi menghafal itu di waktu kapan aja sih? Biasanya setelah sholat tahajud saya jam 4 itu. Menghafal Setelah- sampai jam 5:30 saat itu mau siap-siap buat sekolah. Oh gitu. Itu hafalan ditemani bunda kah? Enggak, sendiri. Sendiri. Wow, keren sekali nih. Anak-anak ini memang udah punya kesadaran sendiri ya Bu ya, berarti untuk menghafal. Semangatnya sudah ada. Iya, gitu. betul sekali. Kemudian apakah Ozil melakukan hafalan tersebut secara berulang-ulang untuk lebih hafal? Karena kan nggak mungkin ya Bu ya kalau dalam durasi tadi setelah sholat tahajud ke setengah enam gitu hanya beberapa jam. Betul. Biasanya Ozil melakukan pengulangan kah atau gimana? Iya, setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Diulang. Kalau untuk hafalan di lain dari jam tersebut, biasanya menghafal di kapan lagi? Apakah siang atau malam? Sore biasanya. Oh, Kalau nggak sore. malam. Sore atau malam? Sepulang sekolah berarti? Iya. Iya. Keren sekali. Kalau Jibril gimana nih? Berapa ayat yang dihafalkan setiap harinya? Saya kalau menghafal itu tergantung juga. Kalau ayatnya panjang itu saya menghafal 1 ayat dalam sehari. Kalau ayatnya sedang saya menghafal 2 sampai 3 ayat dalam sehari. Kalau ayatnya pendek saya menghafal 5 sampai 10 ayat sehari. Keren banget. Sudah tersistem. Iya, benar sekali. Ini sudah terstruktur dan Iya. memang udah ada pola menghafalnya ya berarti. Betul, betul. Pernah nggak Jibril dan Ozil hari ini misalkan hafalan 1 sampai 3 ayat. Kemudian besok kan mau lanjut nih ke ayat 4, 5, dan 6. Tapi Iya. sempat lupa yang ayat sebelumnya. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah. Terus gimana cara Ozil menanggapinya? Diulang-ulang lagi, dilancarin. Dilancarin lagi ya. Jadi ngafalnya nggak hanya melanjutkan 4, 5, 6 tapi dari 1, 2, 3 juga. Iya, diulang lagi. Diulang-ulang lagi. Iya. Ya. Jibril pernah? Saya juga sering sih. Kalau mengatasi itu, saya bacaan yang kemarin dihafal itu tuh dihafalkan ulang lagi. Jadi diulang-ulang terus ya. Ya. Kalau Jibril berapa durasi hafalannya biasanya di jam berapa? Kalau itu saya biasanya menghafal tuh sepulang sekolah. Sepulang sekolah itu saya hafalannya bisa sampai malam atau kadang-kadang sore juga udah selesai. Sampai malam kadang sampai sore ya aja ya. Iya. Itu gimana ngerjain PR-nya kalau sampai malam? Ya, kalau sekiranya sudah azan Isya itu saya berhenti menghafalnya. Siap-siap untuk ini Belajar. Iya dong. Berarti harus tetap imbang ya Bu Iya, ya. betul. Hafalan oke, tugas sekolah juga oke gitu. Kalian biasanya kalau menghafal itu ditemani bundanya kah atau sama ustadz ustazah aja? Saya ditemani bunda. Ditemani bunda ya. Iya. Jibril? Kalau saya di rumah itu ditemani mama saya. Ditemani mamanya ya. Memang dukungan dari orang tua tuh memang sangat penting ya Bu ya. Betul sekali, itu nggak bisa dilepaskan dukungan orang tua, lingkungan sekitar gitu, dan juga dari sekolah itu harus sejalan gitu. Iya, dengan visi misi dari orang tua ya, Betul. supaya anaknya menjadi hafiz-hafizoh ya Bu ya. Benar. Kalau gitu Bu, saya mau tanya nih, kesulitan apa sih yang dialami ketika mengajarkan tahfiz atau hafalan ini kepada anak-anak? Untuk kesulitan sih ya dalam pelajaran tahfiz yang selama ini saya alami, yang pertama itu keterbatasan siswa-siswi yang belum bisa membaca Quran tuh, terlebih karena butuh usaha lebih ekstra ya. Ekstra tuh untuk mereka yang belum bisa membaca Quran sendiri. Jadi kita harus benar-benar memberikan mereka kayak satu persatu gitu kan ya. Karena mereka akhirnya memanfaatkan suara kan Bu ya. Iya benar. Terus juga keterbatasan waktu biasanya. Karena kita kalau di sekolah itu jam pelajaran tapi hanya 3 jam dalam seminggu. Jadi untuk kita mendapatkan hafalan yang mungkin gitu tidak diimbangi dengan mereka murojaah di rumah atau dibersamai orang tua di rumah tuh sebenarnya sulit sekali tuh gitu. Sama mungkin kesulitan mengingat ya untuk anak-anak gitu yang mungkin adalah beberapa siswa yang kesulitan dalam menghafal gitu. Itu biasanya kita berikan metodenya lain dari yang lain lagi gitu. Iya. Jadi ada metode lagi yang khusus nih untuk anak-anak yang Lebih mungkin ekstra lah ya. lebih lagi gitu.
Apa sih perbedaan dalam mengajarkan anak-anak dan orang dewasa gitu? Dan lebih enak mengajarkan tahfiz kepada anak-anak apa orang dewasa? Karena saya pribadi sih ngajarnya kelas 1 ya. Mm-mm. Kelas 1 terus kelas 4. Jadi kayak dua-duanya imbang nih. Jadi bisa kelihatan banget bedanya. Kalau untuk enak kayaknya lebih di kelas di anak-anak ya gitu. Mm-mm. Karena satu mereka belum banyak terbagi-bagi gitu pemikirannya gitu, fokusnya. Jadi belajarnya juga kan belum terlalu berat tuh gitu. Jadi lebih enak untuk dimasukkan hafalan-hafalan ini Iya, gitu. iya. Dan juga mungkin perbedaannya mereka yaitu tadi dari metodenya yang jelas pasti beda gitu. Mereka kayak biasanya anak-anak kelas 1 lebih banyak untuk mendengar Iya. daripada harus melihat gitu, Benar-benar. membaca sendiri. Diselingi dengan gambar-gambar yang Iya, menarik apa tuh atau jelas audio ya Bu ya. video-video yang menarik gitu kan, yang Betul, sedang betul. surat yang akan mereka hafal gitu. Terus juga dengar dari suara kita contohkan seperti apa bacanya. Sedangkan kalau untuk mungkin kayak anak kelas 5, kelas 6 ini tetap harus dicontohkan karena untuk contoh bacaan yang benar seperti apa gitu. Dan mungkin lebih ringan aja sih gitu karena mereka tinggal disimak. Mungkin kalau ada yang salah kita perbaiki bacaan mereka, cukup murojaah aja deh berulang-ulang. Intinya seperti itu sih kalau untuk orang-orang dewasa gitu. Iya. Kalau untuk di kelas tahfiz di SD Al Azhar 2 nih Bu ya. Iya. Tadi kan anak-anak sempat bilang nih kalau kadang-kala mereka hari ini hafalan ayat 345 misalnya. Tapi ayat yang kemarin tuh mereka lupa. Gitu. Nah, itu adakah peran dari guru untuk melakukan pemantauan agar hafalan anak tersebut tidak hilang? Apakah memang ada murojaah rutin atau hanya setoran hafalan aja tadi? Kalau kita khususnya untuk kelas tahfiz, kita ada namanya buku kendali. Buku kendali itu isinya catatan-catatan anak-anak di rumah dan di sekolah. Jadi mereka dikasih buku itu, dimana kalau di rumah mereka ada melakukan namanya murojaah, itu bersama orang tua. Jadi nanti mereka menulis tuh di rumah murojaah, apa nih hari ini? Ada laporan tertulisnya, jadi ada buktinya. Dan orang tua sendiri yang memparaf. Kalau tidak pernah dengan orang tua, mungkin ada yang mendampingi siapa, boleh kakak atau guru ngajinya gitu yang memberikan paraf itu. Terus nanti di sekolah itu buku dibawa lagi. Ya. Dibawa lagi mereka, setoran baru mereka apa nih hari ini. Nanti kita sebagai guru pun akan mencatatnya gitu. Jadi antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah bisa saling tahu nih gitu, saling itu anak saling saya di membantu sekolah, lah ya untuk anak ini ya. Betul. Jadi pas di sekolah Ojil nih udah setoran nih surat Al-Jin misalnya. Sampai sini nak, berarti kamu harus lanjutin ini nih di rumah gitu. Jadi orang tua juga tahu gitu. Iya. Berarti memang guru di SD Al Azhar itu juga berkoordinasi dengan orang tua ya terhadap pemantauan ini ya. Harus. Harus itu. Iya deh. Gimana nih caranya Ozil sama Jibril supaya hafalannya itu cepat masuk gitu? Karena kan tadi bilang kalau hafalan suratnya panjang, biasanya hanya sampai ada yang 1 ayat, ada yang kadang 3 ayat. Tapi gimana nih caranya supaya hafalan surat itu tuh cepat masuk ke dalam otak? Ada triknya nggak? Kalau saya dengan cara membaca diulang-ulang, setelah itu tutup Al-Quran dan mencoba membacanya tanpa melihat Al-Quran. Dan jika ada waktu senggang seperti pagi misalnya bersiap-siap berangkat ke sekolah sambil sarapan, saya mendengar murotal untuk lebih mengingatkan dan melancarkan hafalan yang sudah dihafal. Berarti Ozil juga menggunakan alat bantu lah ya, alat bantu untuk mendengar ya. Karena ya seperti kita ketahui kalau anak-anak ini tuh cenderung menggunakan banyak sekali metode pembelajaran gitu ya. Betul. Bisa melalui visual, audio, ataupun audiovisual ya seperti itu. Kalau Jibril adakah trik khusus nih supaya lebih ingat dan melekat hafalannya? Kalau saya menghafal itu pertama saya baca dulu di Quran, baca berulang-ulang, baca berkali-kali. Kalau kiranya sudah ingat, lalu tutup Quran, baca tanpa melihat. Lalu kalau lupa, buka Quran dan melihat. Sebenarnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya, sama ya sebenarnya. Berarti nggak ada trik yang kayak khusus gitu ya. Iya. Mungkin ngafalnya harus sambil di kamar sendirian gitu nggak ya? Ya, biasanya sih saya kalau habis sholat itu tuh bacaan yang dihafal hari ini tuh diulang-ulang, dibaca lagi gitu. Ulang-ulang terus ayatnya ya. Dipakai waktu ya. dalam sholat. Jadi sambil diulang sambil ngafal gitu. Benar sih.
Keren banget nih Ozil sama Jibril. Hafalan udah banyak lagi, keren sekali. Ada gak sih ayat atau surat yang paling sulit nih sepanjang kalian menghafal Quran? Apa yang paling sulit? Dari semua hafalan saya dari juz 26 sampai juz 30, menurut saya yang paling sulit itu surat Al-Jin. Kenapa itu? Karena bacaannya terlihat asing, jarang didengar. Oh gitu. Iya. Kalau Jibril, apa nih yang paling sulit? Kalau menurut saya surat yang paling sulit itu surat Az-Zukhruf. Karena suratnya itu tuh panjangnya 3,5 lembar. Lalu banyak kata-kata yang saya belum kenal, belum ngerti gitu. Itu jadi yang sulit. Memang rata-rata karena kesulitan ini ya, pelafalannya mungkin ya. Iya. Apa tuh namanya? Harus banyak didengar gitu, harus dibaca berkali-kali dulu baru mereka paham nih, oh ini nih ayat ini. Jadi benar-benar harus dikenal dulu, kita harus pahami dulu tuh isi Al-Quran itu apa. Makanya baru deh kita baru dengan mudah menghafal. Itu sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi sekarang udah aman nih? Aman, terlewati. Sudah terlewati nih? Sudah aman. Sudah aman ya. Kemarin itu yang sulitnya situ ya. Ini kan kita membicarakan anak-anak yang memang sudah hafalan sudah banyak lah Bu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Lantas kan pasti di antara teman-temannya Ozil dan Jibril itu kan pasti ada aja nih anak-anak yang mungkin hafalannya juz 30 saja belum rampung gitu misalnya, ataupun masih baru 2 juz gitu. Nah, gimana cara guru-guru di SD Al-Azhar 2 itu merangkul anak-anak supaya tidak ada ketimpangan yang terlalu signifikan lah antara hafalan anak yang satu dan yang lainnya, seperti itu Bu. Oke, kalau kami biasanya untuk anak-anak yang seperti itu, yang pertama harus diberikan motivasi dulu. Motivasi apa sih Nak gunanya kita untuk menghafal ini gitu. Kita kasih manfaatnya dulu deh. Manfaat menghafal ini apa gitu. Terus kalau sudah kita berikan tips gimana trik cara untuk menghafal gitu. Dan juga lalu kita berikan mereka biasanya tuh waktu lebih gitu. Biasanya kalau untuk nih kalau mereka cukup deh pertemuan sekali aja cukup nih mereka gitu. Kalau mereka kita kasih waktu lebih. Kalau misalnya nanti mau setor misalnya mau 2 ayat gitu, nggak apa-apa nanti ketemu lagi sama ibu atau ketemu sama abinya, silahkan nanti abis istirahat atau nanti setelah masuk setelah istirahat gitu. Mungkin sering bertemu lagi gitu, pengulangan mereka untuk waktu lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya. Biasanya mereka itu emang butuh waktu. Iya benar. Ya, untuk akhirnya mau dan juga termotivasi untuk menghafal seperti teman-teman gitu. yang lain ya. Betul. Jadi untuk mengejar dari teman-teman yang misalnya sudah tertinggal lumayan jauh nih, gimana caranya itu mungkin dikasih waktu lebih untuk mereka gitu. Ayo kita di sana gitu. Sebelum kita bertemu lagi minggu depan sama teman-teman yang lain, minggu ini kita habiskan dulu dengan menyetorkan lagi gitu. Artinya anak-anak ini tuh sangat dirangkul lah ya Bu ya, supaya tidak. Insyaallah. Sebenarnya kan banyak sih nantinya akan timbul anak-anak yang satu dan lain itu mungkin iri lah karena hafalan temennya mungkin lebih banyak gitu ya. Iya. Ada aja sebenarnya yang mereka, ih Ustazah itu kok dia hafalan terus, aku juga mau gitu. Kadang ada kecemburuan iya, itu kecemburuannya ya, itu kok mereka lebih banyak sih gitu ketemu Ustazah buat hafalan gitu atau ketemu Abil buat hafalan. Iya, jadi kita kasih pengertian juga. Iya nih teman kalian butuh waktu banyak untuk ketemu Ustazah untuk supaya bisa menyelesaikan hafalannya. Kadang seperti itu. Tapi kan aku juga mau. Iya, nanti kita ada waktunya lagi gitu. Iya, karena treatment setiap anak itu kan pasti berbeda-beda Bu ya. Jadi kita harus mempunyai cara berbeda-beda juga untuk menghadapi mereka itu masing-masing. Selain menghafal nih, bagaimana sih cara menanamkan adab dan cinta Al-Quran pada anak-anak? Untuk adab dan kecintaan terhadap Al-Quran, kita pertama memberikan motivasi, terus juga kita beritahu apa sih Nak kegunaan kita atau manfaat untuk di kehidupan sehari-hari nih untuk Al-Quran sendiri itu manfaatnya apa untuk diri kita gitu. Terus juga kita tidak lupa mengkaitkan Al-Quran dalam kegiatan kita sehari-hari juga. Pokoknya dalam setiap kegiatan harus kita tanamkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran ini deh. Terus untuk adab-adab, bagaimana sih adab cara kita, bersikap yang baik ya. Cara membawa Al-Quran nih, kadang kan anak-anak nih suka
Masih serampangan ya iya, mungkin ya. basing-basing gitu lah bahasanya ya. Basing-basing dalam memegang Al-Quran, bawa Al-Quran. Kadang dari kamar mandi, baru dari kamar mandi langsung nih megang Quran gitu kan. Padahal kan ya minimal deh kita harus bersih dulu gitu. Iya. Cuci tangan, cuci kaki, bersih dalam keadaan bersih, dalam pakaian sopan gitu kan, menutup aurat gitu kan. Betul. Jangan dari kamar mandi udah nggak pakai sendal gitu kan. Kadang anak-anak itu langsung megang Quran, langsung mau baca Quran gitu. Jadi kita harus kasih Mengasih pengertian harus pelan-pelan sekali ya Bu ya. pelan-pelan satu nih kita kasih gambaran nyatanya deh gitu. Nih bayangin ya, kita dari kamar mandi nih gitu. Kita dalam keadaan kita nggak tahu nih najis apa yang terkena di tubuh kita atau di pakaian kita gitu. Terus tiba-tiba kita megang Al-Quran yang namanya aja sudah kitab suci gitu. Masa kita mau kenakan dengan najis yang kita bawa gitu. Jadi ya mungkin kita pelan-pelan kita beritahu, oh nak nih kita kalau megang Al-Quran tuh begini, nggak boleh nih ditenteng tangan satu begini aja gitu. Kita pegangnya, kita peluk. Orang dalam menaruhnya aja Al-Quran kita tidak boleh tuh taruh di bawah kan, apalagi sejajar sama kaki. Jadi harus diletakkan lebih tinggi gitu kan, dari tubuh kita minimal nih sejajar sama tubuh kita, jangan di bawah, apalagi di bawah kaki gitu kan. Kalaupun kita duduk di bawah, jangan taruh di bawah juga Qurannya gitu, harus kita pangku atau kita pegang gitu. Artinya memang diajarkan ya anak-anak ini supaya lebih peka lah ya dalam Betul. menjaga Jadi adab dan nilainya. sedikit-sedikit sambil diselipkan untuk adab-adabnya, Iya, insya betul. Allah. Masya Allah. Ya, Ozil dan Jibril, kalian paling suka murojaah di waktu kapan sih? Pagi kah, sore atau malam, ke siang? Kalau saya lebih suka waktu di malam hari karena waktunya lebih panjang. Lebih panjang ya. Lebih panjang. Biasanya waktu kapan menghafalnya? Apakah setelah Isya atau setelah maghrib? Setelah maghrib Setelah maghrib. Sampai jam berapa biasanya? sampai isya, kalau nggak jam Sampai isya. 8. Oh, oke. Kalau Jibril? Kalau saya sih biasanya menghafalnya itu murojaahnya itu sebelum hafalan. Murojaah dulu. Itu di Murojaah waktu dulu. kapan? Di waktu kapan biasanya? Biasanya sepulang sekolah, Pulang sekolah berarti siang ya? sore. Oh, sore. Sore itu saya mulainya, kalau hari libur saya dari pagi Dari pagi menghafalnya sampai sore juga? sampai selesainya. Oh, sampai selesainya. Nggak nentu jadi ya. Keren sekali. Berarti sekarang masih menghafal nih, setiap hari rutin? Iya. Ozil juga? Iya. Iya, kalau menghafal kadang setoran ke mama juga berarti? Ke mama sama bundanya? Iya. Keren sekali. Semoga hafalannya bisa terus bertambah ya. Amin. Bisa hafal full semuanya. Amin. Dan bisa memotivasi teman-teman yang lain ya pastinya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan ya jadi inspirasi untuk teman-temannya yang lain. Iya, betul sekali. Apa nih Bu pesan Ibu kepada orang tua untuk anak-anaknya? Untuk pesan kami sih untuk orang-orang tua, mohon dukungan untuk anak-anak kita gitu, apalagi untuk menghafal. Menghafal itu butuh banget motivasi dan dukungan ya. dari orang tua, juga lingkungan sekitar Bu. Orang tua mendukung tapi lingkungan sekitar tidak mendukung, agak kurang juga tuh, kurang mantep. Nggak masuk. Nggak nantinya masuk tuh ya. gitu kan. Guru sudah berusaha, orang tua sudah berusaha, lingkungan yang membuatnya goyah itu Iya, bisa kadang jadi. ini juga. Jadi mungkin kita bisa mohon bimbingan juga untuk anak-anak juga di rumah, motivasinya untuk bisa terus menghafal, dan mohon untuk pendampingannya deh di rumah gitu, agar kita sama-sama bapak mama di rumah bisa dampingin di rumah, dan bapak ibu guru juga mendampingi di sekolah Iya. gitu. Mari jaga dan dampingi anak-anak ini ya. Betul. Karena anak-anak inilah yang nantinya akan menjadi penerus di kemudian hari, Bu ya. Betul. Yang mudah-mudahan. mungkin akan mengajarkan anak-anak lain tentang menghafal, kan kita tidak ada yang tahu. Tidak ada ya, yang Bu ya. tahu, betul. Atau dari mereka ada teman di luar, orang di luar sana termotivasi gitu Betul. untuk menghafal. Ozil, ada nggak nih pesan untuk teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran juga? Semoga saya menjadi hafiz Quran yang untuk menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua, yaitu ayah dan bunda. Dan semoga saya menjadi hafiz Quran yang bermanfaat untuk banyak orang dan selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan cinta Al-Quran. Amin, Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ozil. Kalau Jibril, ada nggak nih pesan dan harapannya?
Semoga saya bisa menjadi penghafal Al-Quran yang bisa menghafal lebih banyak, terus menghafal sampai bisa hafal 30 juz. Amin. Amin. Semoga apapun harapan dan doa Ozil dan juga Jibril dapat diijabah dan Amin. juga semoga ibu bisa melahirkan lagi nih anak-anak yang Amin. menjadi Mudah-mudahan. penghafal Quran terus Bu ya. Benar-benar. Amin. Sukses selalu untuk Jibril dan juga Ozil, dan terima kasih juga nih kepada Ibu Anissa yang telah mendampingi anak-anaknya untuk berbagi cerita lah di sini. Dan semoga Sobat Muslim cerita dari Ozil dan Jibril hari ini beserta Ibu Anissa dapat memotivasi nih para ayah bunda Sobat Muslim yang ada di rumah untuk menjadikan anaknya penghafal Al-Quran. Nah Sobat Muslim, sampai jumpa pada podcast lainnya dengan topik-topik lainnya yang pastinya gak kalah seru. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.